Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suraya Humaida. Dengan NIM 20142160 akan mempresentasikan PPT dari pertemuan 15 yang berjudul Reformasi Birokrasi dan Good Governance, yaitu mengenai kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi dan good governance mengenai perspektif teori reformasi. Reformasi birokrasi yang pertama, beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi. Yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian. Yang kedua, restrukturisasi. Yang ketiga, rekayasa proses administrasi pemerintahan. Yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan partisipatif. Yang kelima, hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Modernisasi dan reformasi birokrasi dapat meliputi aspek eksternal dan internal. Aspek eksternal itu reformasi dan modernisasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam faktor internal, reformasi dan modernisasi birokrasi di Indonesia dapat diletakkan pada 3 titik, yaitu debirokratisasi struktur internal birokrasi, yang kedua modernisasi proses internal birokrasi, dan yang ketiga peningkatan kemampuan aparat birokrasi. Good governance. Konsepsi good governance meliputi pemerintah yang berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsepsi good governance saat ini mengalami perluasan sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Lalu hubungan material reformasi birokrasi dan good governance. Inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan, kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, otonomi yang B, poin B, otonomi daerah pendorong good governance. Perbaikan dan pembaruan birokrasi pemerintahan daerah harus diarahkan pada 3 kepentingan. Yang pertama, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Yang kedua, mempertanggungjawabkan penerimaan maupun penggunaan sumber-sumber keuangan publik. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah dan terutama untuk menjadikan anggaran publik sebagai salah satu basis pengambilan keputusan atau manajemen control. Selanjutnya, C. Kasus reformasi dari sejumlah daerah, yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Sragen. Kabupaten Jembrana dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Dalam bidang pendidikan terdapat 5 program, yaitu pembebasan biaya sekolah SD sampai SMU negeri dan program beasiswa untuk SD sampai SMU swasta. Kedua, pembangunan perbaikan gedung sekolah dengan pola block grant dan regrouping sekolah. Yang ketiga, pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan guru melalui penambahan insentif tambahan. Selanjutnya, penyelenggaraan sekolah kajian untuk mencetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai wawasan global. Yang B, dalam bidang perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan terdapat dana bergulir, pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat,
pelatihan dan penempatan kerja di kapal pesiar, pelatihan dan pemagangan kerja di Jepang, info bursa tenaga kerja di Dinas Kependudukan, pembebasan biaya pembuatan KTP dan akte kelahiran, undian berhadiah KTP, serta asuransi kematian bagi pemegang KTP. C. Dalam bidang pertanian terdapat 3 program, yaitu program inovasi dalam pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah tani. Kedua, pemberian dana talangan kepada petani cengkeh. Dan ketiga, pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk areal pertanian. D. Dalam bidang perizinan dan struktur pemerintahan terdapat 6 program, yaitu pelayanan izin satu atap, perubahan struktur organisasi pemerintahan kabupaten sesuai dengan PP 8/2003. Kedua, esensi pegawai pemerintah kabupaten dengan menggunakan Henki, pembentukan tim owner estimate atau OI dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian insentif tahunan bagi pegawai pemerintahan kabupaten, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jemberana. Selanjutnya Kabupaten Sragen. Sejumlah program dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, program reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintahan daerah, program re-engineering pelayanan publik dengan penataan. Yang kedua, pelayanan prima dalam fasilitas dan pemberian dukung terhadap upaya masyarakat membangun diri sendiri. Dan yang ketiga, program pemberdayaan masyarakat dan PNS dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat dan PNS menjadi maju dengan kapasitas yang mereka miliki. Baiklah, sekian presentasi dari PPT pertemuan 15. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.